Selamat pagi. Saya lagi berada di tempat peraduan yang luar biasa ini, ya. Ini ada komen oke nih ya. Komen oke saya bahas. Nih, tapi tolong perhatikanlah, pertanyaan yang kayak gini banyak banget. Dan pasti jawaban saya akan kontradiktif dengan apa yang kamu dengar dari pihak lain. Ya, Pak Jess, kalau sakit kelenjar getah bening, apa boleh makan telur? Nah, pertanyaan-pertanyaan begini. Selalu dikaitkannya apa boleh makan telur, apa boleh makan telur. Saya bingungnya itu kenapa kamu mesti membenci telur itu. Itu yang saya bingung, Jess. Kenapa kamu membenci telur? Telur tidak perlu dibenci, Jess. Telur itu berkat. Makanan yang paling mudah, makanan yang paling gampang, dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap yang ada di sekelilingmu. Dan nengok kanan, nengok kiri, nengok depan, nengok belakang ada, ya telur. Dan siapapun bisa membeli. Hanya karena masalahnya ada proses memasaknya yang beda. Ya, tapi semua bisa membeli itu. Satu butir telur itu tidak lebih dari 1.500. Kalau kamu beli mentah paling sekitar 750, 1.000, 1.200 satu butirnya. Kamu makan 2 butir, 3 butir, tidak lebih habis dari 5.000 rupiah. Ya, itu setara dengan 3 piring nasi kalau kamu makan tuh. Telur itu. Daripada kamu makan 3 piring nasi, mendingan kamu makan 1 butir telur. Kalau kamu terbiasa seperti itu, maka 1 butir telur akan mengenyangkan kamu lebih kenyang daripada kamu makan nasi. Kok bisa, Pak? Lah iya, karena protein. Di dalam telur itu ada makronutrisi, dan di dalam telur ada mikronutrisi. Makronutrisinya adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Di dalam mikronutrisinya ada mineral dan ada vitamin. Dan itu sangat lengkap sekali. Bahkan yang luar biasa adalah di dalam telur ada vitamin yang tidak ada di tempat lain, yaitu vitamin H. Itu dia. Kalau kamu sudah kena masalah-masalah kayak begitu ya, kelenjar-kelenjar kayak begitu, getah bening, itu kan kalau sama mereka, kamu bakal dikategorikan dengan kanker itu. Ya, kamu dikategorikan dengan kanker itu. Dan itu pernah dialami sama Mak Cin. Dialami sama Mak Cin kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu tuh. Kelenjar getah bening. Orang lain bilang ada yang menyebutnya gondok kalau keluar di luar. Nah, kalau di dalam nggak kelihatan kan gondoknya kan. Itu dia. Nah, itu kamu bisa belajar ya. Ada 3 penyakit yang selalu saya suarakan. 3 penyakit itu masalah utamanya adalah pola makan atau asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh. 3 kategori penyakit itu rata-rata adalah masalah pola makan yang tidak sesuai dengan siklus tubuh. 3 penyakit itu apa? Komplikasi. Komplikasi ini awalnya adalah kamu mengobat-obati. Pusing obat, pilek obat, batuk kayak saya obat, mules obat. Terus kemudian ada moh. Semua penyakit, ya semua penyakit awal muasalnya ada di sini nih. Ketika kamu mulai tidak peduli sama lambungmu, dengan cara apa? Mencarap-sarapin. Lambungmu tidak butuh disarapin, tubuhmu itu tidak butuh sarapin, tidak butuh sarapan, sehingga kamu menyarapin dia, tidak butuh. Nah, gara-gara kamu mensarap-sarapin itu dengan alasan ganjil perut, dengan alasan supaya bisa mikir, faktanya tidak. Faktanya yang kamu masukkan itu bukan untuk mikir. Yang kamu masukkan itu hanya sampah yang mengganggu aktivitas asam lambung. Itu faktanya. Kalau kamu benar-benar mengasupkan sarapan, ya sarapan yang terbaik, ya telur. Itu pun harus kalau bisa diasupkan jam 10 pagi. Biarkan ketika bangun tidur sampai jam 10 itu kamu tidak makan apa-apa. Kalau saran saya, minumannya racikan Mak Cin. Saran saya, nutrisinya disuplai dari situ. Makanya kalau kamu melanggar di situ, makanya munculnya adalah degeneratif, komplikasi.
Karena 3 sampai 5 tahun yang akan datang pasti akan bermasalah. Komplikasi itu dari situ awal muasalnya. Sekarang nggak usah nunggu 5 tahun yang akan datang, nggak usah. Nggak usah nunggu sampai 35 tahun maksud saya. Nggak usah nunggu sampai 40 tahun yang akan datang, nggak usah. Sekarang kamu pergi ke RSCM, cek di RSCM, umur 4 tahun sudah pada cuci darah. Umur 10 tahun udah pada cuci darah. Yang 4 tahun kena diabetes tipe 1, terminal, udah tidak ada obatnya. Yang 10 tahun kena diabetes tipe 2, setiap minggu 2-3 kali cuci darah. Ngeri sekali. Nih akibat dari komplikasi. Yang kedua, komplikasi ini akan membawa kamu menuju kepada degeneratif. Degeneratif ini penyakit di mana sel gagal mereproduksi, meregenerasi dirinya sendiri. Kok bisa? Lah kayak yang kamu konsumsi obat, kan ada statement, obat menjadi makananmu atau makananmu menjadi obat. Ini kan pilihan untuk kamu tidak kena komplikasi. Sehingga akhirnya degeneratif, penyakit degeneratif. Sel gagal meregenerasi dirinya. Kenapa? Ya karena rusak. Yang kamu makan bukan yang dibutuhkan sel. Sel itu makanannya asam amino, Jess. Sel itu makanannya asam lemak, bukan gula, bukan fruktosa, bukan glukosa. Bukan. Fruktosa dibutuhkan liver untuk membantu liver menciptakan kolesterol. Sakrosa membantu empedu untuk membantu cairan empedu bersama dengan asam lemak, membantu insulin untuk mengelola gula darah. Itu fungsinya. Nah, kamu membenci asam amino dan asam lemaknya dengan cara kamu menyingkirkan kuning telur, menyingkirkan daging, menyingkirkan ikan, menyingkirkan seafood. Dan yang kamu makan apa kalau bukan itu? Ya pasti gula kan? Jajanan. Nah, itulah perusaknya. Sehingga degeneratif. Yang ketiga, kalau kamu kena komplikasi degeneratif, pasti ujung-ujungnya masalahnya metabolik itu yang dialami itu. Kelenjar getah bening itu udah masuk ke kategori metabolik. Sel gagal meregenerasi, akhirnya metabolismenya ngaco, akhirnya bermasalah di situ. Ya caranya memperbaiki bagaimana? Ya jangan diobati. Kembalikan pola makannya, kembalikan fungsi tubuhnya. Dengan cara memakan, mengkonsumsi yang sesuai dengan siklus tubuh. Siklus tubuh ada 3 juga. Tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam, tidak makan malam. Hanya itu siklus tubuh. Nah, bagaimana kamu mengelola siklus tubuh ini? Nah, itu tergantung mulutmu. Makanya saya selalu menganjurkan bangun pagi minum racikan makcin, jam 10-nya makan telur 2-3 butir, jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore, atau jam 7 malam makan, yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood, skip tepung, skip gorengan, skip gula, skip nasi kalau perlu. Saya udah 5 tahun nggak makan nasi, berat badan saya loh nggak kurus-kurusan, padahal udah nggak pernah makan nasi. Tuh, saya kalau makan cemilan, saya nggak makan yang lain. Ya sudah, sehari itu cemilan aja. Saya kalau makan kue teo, 1 hari nggak ada makan yang lain. Ya sudah, kue teo itu dengan seafoodnya. Tapi yang sering saya makan adalah sate kambing, tongseng, kaki kambing, sate sapi, ikan, seafood, kepiting dengan telur-telurnya. Itu yang sering kali saya makan. Gitu. Bukan berarti saya tidak doyan jajan. Masih saya doyan jajan saya. Ya, tapi kalau saya udah makan jajan, saya tidak makan yang lain. Nah, itu cara mengelola siklus tubuhmu gitu. Nah, malam harinya stop meal. Maka malam harinya tidak makan. Lebih baik melaparkan tubuhmu ketimbang kamu isi makanan malam hari. Kalau gitu kasihan yang jualan jajanan di malam hari, Pak. Jangan takut, nggak usah dikasihani. Mereka punya rezekinya sendiri-sendiri. Yang bodoh itu lebih banyak daripada yang peduli, Jess. Saya ngomong seperti ini, yang mendengarkan saya bicara dari 10 orang, hanya 1 yang melakukan. Yang lain loh dengerin konten saya nggak habis. Bahkan abai, bahkan dibuang. Buktinya, nah, 280 juta rakyat Indonesia loh yang nonton konten saya loh, nggak lebih dari 1000 orang.
Kok kamu pusing dengan mereka yang jualan jajanan dan jualan malam hari? Biarin aja, enggak apa-apa. Tuhan punya rezeki buat mereka masing-masing. Kemarin loh saya dari Mojokerto, Pak Eko loh jualan cemilan, diberkati